Season 2, Bab ke-15. Selama beberapa saat Amira terdiam menatap wanita itu. Pikirannya seketika tertuju pada kejadian semalam. Saat Elan menggendongnya ke kamar, ia mencium aroma parfum wanita yang begitu tajam. Amira menduga bahwa aroma parfum itu adalah milik Fanya. "Aku nggak boleh masuk nih?" tanya wanita itu, menyadarkan Amira dari lamunan. Amira menoleh sejenak ke arah Elan. Suaminya itu berdiri di anak tangga terakhir dengan satu tangan di saku celana. "Boleh. Silahkan masuk." Amira meraih jas milik Erlan yang diberikan oleh Fanya dan mempersilahkan wanita itu untuk duduk di ruang tamu. "Maaf, aku tidak bisa menjamu tamu. Kami baru saja pindah ke rumah ini dan belum mempersiapkan apa-apa." "Tidak apa-apa, kok, Amira. Aku mengerti." Fanya menatap ke sekeliling, memperhatikan setiap foto yang menghiasi dinding. "Ini rumah yang bagus. Semoga kamu betah." "Terima kasih." Pandangan Fanya lalu tertuju kepada Erlan, dengan senyum manis yang selalu menghiasi wajah cantiknya. "Erlan, makasih bantuan kamu semalam. Aku nggak tahu apa jadinya kalau kamu nggak jemput aku." "Makasih juga jasnya." "Sama-sama," balas Erlan. Amira terdiam menahan sesak di dada. Sekarang ia tahu kemana suaminya semalam sampai pulang larut malam dan membuatnya menunggu sampai ketiduran di sofa. Parahnya lagi, ia sampai tidak makan karena menunggu. Sementara orang yang ditunggu menghabiskan waktunya dengan wanita lain. "Kamu kesini mau mengembalikan jas Mas Erlan saja? Atau ada hal lain yang mau dibicarakan?" Maaf. Aku sedang bersih-bersih di kamar," ucap Amira, membuat Fanya tersentak. Amira terkesan sedang mengusirnya secara halus. "Iya, aku cuma mau mengembalikan jasnya Erlan." Wanita itu mengulas senyum, kemudian menatap Erlan yang masih mematung di tempat. "Kalau begitu aku permisi dulu." Fanya bangkit dari kursi tempatnya duduk, lalu mendekat pada Amira dan memeluk layaknya seorang teman baik. "Selamat atas pernikahan kalian. Semoga kalian berdua selalu bahagia. Terima kasih doanya. Aku juga berharap semoga kamu mendapatkan jodoh yang terbaik." Setelah Fanya berpamitan pulang, Amira melanjutkan pekerjaannya membersihkan kamar. Ia juga merapikan beberapa perabot dan membersihkan dapur. Sementara Erlan sedang duduk di ruang keluarga dengan TV menyala sembari memainkan ponselnya. Perlahan Amira mendekati suaminya dan berdiri dalam jarak kurang dari 2 meter. Ia terdiam sejenak melihat Erlan yang sedang asyik dengan ponselnya. "Mas, saya butuh uang untuk keperluan dapur. Di kulkas tidak ada apa-apa." Amira membuka suara. "Kamu tidak punya uang?" balas Erlan, tanpa menoleh ke arah sang istri. "Tidak, Mas. Saya..." Erlan menghembuskan napas panjang, sejenak mengalihkan perhatian dari layar ponsel dan menatap sinis Amira dengan ekor matanya. Hal yang membuat sekujur tubuh wanita itu meremang menyadari sikap dingin sang suami. "Mas kawin yang diberikan Umi dan Abi kemana?" Erlan menatap tajam penuh selidik. "Saya..." ucapnya ragu. Sebenarnya mas kawin yang diberikan keluarga Erlan sudah diserahkan oleh Abah dan Umi kepada Amira sebagai haknya. Namun Amira tidak mengambil dan memilih menghibahkan semua kepada orang tua angkatnya. "Kenapa?" tanyanya lagi. Amira menarik napas dalam-dalam. "Semuanya saya hibahkan kepada Umi dan Abah, supaya bisa memperbaiki bangunan pondok yang sudah lapuk. Kasihan anak-anak di pondok kalau hujan merembes dan atapnya bocor." Erlan tak banyak bicara. Ia mengeluarkan dompet dari saku celana dan mengeluarkan sejumlah uang dari sana. Ia letakkan ke meja dengan kasar. "Saya cuma punya uang tunai segitu." "Cukup, kan?" Amira melirik lembaran uang di meja dan meraihnya. "Lebih dari cukup." "Terima kasih, Mas." Ngomong-ngomong Mas Erlan mau makan apa malam ini?" tanyanya, meskipun sebenarnya ia sudah tahu makanan apa saja yang disukai dan tidak oleh suaminya. Sebab sudah bertanya kepada Umi sebelumnya. "Enggak usah masak buat saya. Nanti saya makan malam di luar." Amira hanya mengangguk. "Kalau begitu saya permisi mau belanja keperluan dapur dulu." Erlan tak menyahut. Ia melirik Amira yang masuk ke kamar. Kemudian kembali dalam hitungan menit dengan membawa tas kecil. Ia bahkan tak memiliki niat untuk sekadar mengantar istrinya. Sementara Amira keluar dengan berjalan kaki. Tadi, saat dalam perjalanan menuju rumah itu,
ia sempat melihat sebuah pasar kecil yang berjarak tak begitu jauh dari kompleks perumahan tempat mereka tinggal. Setelah berjalan kaki selama 20 menit, ia tiba di sebuah pasar tradisional. Uang pemberian Erlan sebagian ia gunakan untuk membeli keperluan dapur untuk 10 hari. Sisanya akan ia simpan untuk keperluan lainnya. Sementara itu di rumah, Erlan masih duduk dengan kaki berselonjor di sofa. Tangannya sibuk mengganti Chanel demi mencari tayangan menarik. Sesekali ia melirik jam yang melekat pada dinding. Sudah 1 jam lebih Amira keluar, namun belum juga kembali. Ingin menghubungi, namun ia belum memiliki nomor istrinya itu. Sehingga memilih tak peduli dan mengalihkan perhatian. Semua perempuan itu sama saja. Kalau sudah belanja lupa waktu. Gerutunya pelan. Perhatian Erlan pun tertuju pada ponsel yang berdering. Ada nama Vanya tertera di sana. Lelaki itu segera menggeser simbol hijau pada layar. Ya, Van. Kamu lagi ngapain? Suara wanita itu terdengar ceria. Enggak ada. Lagi nonton aja. Malam ini ulang tahun Sony dan dia buat party. Kamu bisa datang, kan? Lihat nanti aja. Aku lagi malas keluar. Ya, padahal bakal seru malam ini. Pokoknya kita semua tunggu di Retro. Ya. Awas kalau nggak datang. Ancam Vanya sambil tertawa kecil. Lalu, memutuskan panggilan begitu saja. Erlan membaringkan tubuhnya di sofa. Menutup setengah wajahnya dengan lengan. Alhamdulillah ya Allah. Ucap Amira penuh syukur. Sesaat setelah selesai berbelanja, ia berjalan meninggalkan pasar dengan membawa 2 buah kantongan belanjaan berukuran cukup besar. Sesekali ia beristirahat sambil meletakkan kantongan belanjaan di sisi jalan. Memijat telapak tangannya yang terasa penggal. Lalu, melanjutkan perjalanan pulang. Saat menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah mobil melesat cepat dari arah berlawanan. Amira tersentak. Kejadian yang berlangsung sangat cepat itu membuatnya tak sempat untuk menghindar. Tubuhnya pun tersungkur ke sisi jalan. Astagfirullah. Sang pengendara mobil tersebut tak lain adalah Bray. Sejenak ia terdiam sambil bersandar di mobil. Beruntung, tadi ia sigap menekan pedal rem secara mendadak, sehingga mobilnya tidak sampai menyerepet wanita itu. Melirik ke belakang, lelaki itu bergegas menepikan kendaraan untuk melihat seorang wanita yang nyaris ditabraknya. Ya Allah, hampir, ucapnya, lalu segera berlari ke belakang dan membungkukkan badan. Amira yang masih syok itu sedang berusaha membenahi pakaiannya. Bahkan cadarnya terlepas akibat tubuhnya membentur trotoar. Saya benar-benar minta maaf. Saya nggak lihat kalau di depan ada. Bray seketika terdiam. Ia membeku saat tatapan keduanya saling bertemu. Jantungnya berpacu sangat cepat. Pertama kali melihat wajah wanita itu, ia merasa seperti sedang bercermin. 8.